Program makan siang gratis dari pasangan calon 02 Prabowo Gibran kerap menjadi kontroversi di masyarakat. Terlebih lagi ketika dana BOS yang selama ini digunakan untuk pendidikan menjadi salah satu opsi sumber dana yang disebut pemerintah. Apa dampaknya? Kita akan bahas singkat dalam dana BOS buat makan siang gratis. Gak bahaya tah? Langsung saja kita lihat slide yang pertama. Hingga saat ini kalau kita melihat yang disampaikan pemerintah masih terus melakukan pembahasan di kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Jadi tentunya masih banyak pilihan untuk menentukan dari mana dana 400 triliun per tahun untuk membiayai program makan siang gratis ini. Tapi salah satu opsi yang tengah menjadi perbincangan adalah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, dana BOS bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan program Paslon 02 ini. Menurut Pak Menteri, sistem penganggaran melalui BOS relatif sudah mapan sehingga dapat dialokasikan untuk program makan siang gratis. Demikian juga yang disampaikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki yang juga adalah Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran. Menurutnya, dana BOS untuk makan siang gratis bisa dipisah dari BOS reguler. Lalu apa sih dana BOS itu? Kita akan cek slide berikutnya. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bertujuan mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dana BOS sendiri memiliki 3 jenis dan alokasi yang berbeda. Pertama kita lihat adalah dana BOS reguler yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional sekolah termasuk pembelian alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah serta penerimaan peserta didik baru. Yang kedua adalah dana BOS kinerja yang dialokasikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Yang ketiga adalah dana BOS program afirmasi yang digunakan untuk mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Menurut info yang beredar, dana makan siang gratis akan berasal dari dana BOS yang ketiga. Dan ya, langsung mendapat respon negatif dari organisasi guru di Indonesia. Sebenarnya berapa sih nilai dana BOS ini? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kalau berkaca pada dana BOS di tahun ini saja ya, di tahun 2024, totalnya mencapai 57,54 triliun rupiah, kurang lebih 20% lah ya dari total APBN kita. Dari 57 triliun rupiah ini akan disalurkan ke 419.218 sekolah. Jadi kalau nanti diambil untuk makan siang gratis, apakah artinya dari 419.218 sekolah ini akan menyusut jumlahnya? Nah, ini masih menjadi pertanyaan kita bersama ya. Tapi kalau kita bedah lagi, peruntukan dana yang paling tinggi di sini adalah untuk siswa-siswi sekolah dasar, yaitu jumlahnya mencapai 22,72 triliun rupiah. Apakah dana dari sini yang akan diambil atau justru dari pos yang paling minim, yaitu kalau kita lihat di sini adalah dana untuk SLB ini 700,38 juta rupiah. Tapi dari manapun diambil tentu pasti akan ada yang harus kehilangan dana ini ya. Apalagi melihat kisaran dana yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis ini. Kalau disampaikan oleh tim TKN mencapai 400 triliun rupiah. Artinya kalaupun seluruh dana BOS ini diberikan, ya masih jauh sekali untuk bisa mencapai 400 triliun rupiah. Kalaupun misalnya hanya diambil dari dana BOS afirmatif, artinya akan ada daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan yang juga harus kehilangan dana BOS. Jelas ini memicu kontra dari tenaga pendidik. Seperti apa? Kita cek slide berikutnya. Pertama dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G yang menolak rencana program makan siang gratis Prabowo Gibran dari dana BOS. Menurut P2G, tenaga pendidik hingga infrastruktur sekolah di berbagai daerah masih banyak yang bergantung pada dana bantuan itu. Hingga saat ini dana BOS saja belum cukup untuk menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Dana BOS yang kalau dibagi ya kisarannya ini 900
ribu per tahun untuk satu anak. Ini tidak cukup bagi para siswa. Apalagi kalau mau diambil untuk makan siang gratis. Lalu juga dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI yang menganggap ini adalah wujud ketidakberpihakan pemerintah pada layanan pendidikan yang adil dan juga berkualitas. Dana BOS bertahun-tahun digunakan untuk kebutuhan belajar mengajar seperti buku, kertas, alat tulis, kantor, dan keperluan listrik, air, dan lainnya. Berikutnya juga dari ekonom Selios mengatakan daripada mengambil dari dana BOS lebih baik menghemat anggaran perjalanan dinas dan rapat aparatur sipil negara atau juga bisa dari perampingan institusi dan pemangkasan tunjangan pejabat. Lalu dari ekonom Indef yang juga menjelaskan betapa sedikitnya dana pendidikan kita kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Artinya sejauh ini cukup banyak lapisan masyarakat yang menolak adanya opsi pembiayaan makan siang gratis dari dana BOS. Apakah ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencari sumber lain untuk memenuhi 400 triliun rupiah program makan siang gratis? Atau lebih baik dikaji lebih dalam lagi ya agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan mampu diberikan oleh APBN kita.